بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما محمد سيد الكونين وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا رسول الله ربي فنفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله يا رفيع الشان sama-sama وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا نبي الشام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله سأدعي من جو الحمد لله فضل بني آدم بالعلم على جميع العالم اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد الأراضي والعجم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah yang saya hormati, yang saya muliakan para alim ulama, guru-guru kita, para masyayikh, kiai kita, para asatid, para habaib, khususnya kepada Al-Habib Abdurrahman Al-Jufri yang telah memberikan daripada puji-pujian setiap detiknya, makamnya naik, kedudukannya dan martabatnya di sisi Allah itu bertambah mulia di setiap detik. Ini perkataan beliau al-maghfurlah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama kita harus mengetahui secara langsung bahwasanya beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang manusia di atas manusia. Kalau di zaman sekarang ada manusia yang kita jadikan panutan selain dari beliau, ada manusia yang kita jadikan idola selain beliau. Secara zahirnya bagus, tapi apakah manusia tahu secara batinnya? Dipuji oleh manusia-manusia yang lain, tapi apakah betul Allah Ta'ala melihat dia dengan dia itu orang yang baik? Berbeda dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertakwalah kamu kepada Allah. Maka alhamdulillah hari ini kita berkumpul, kita buktikan makna bertakwa, yaitu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Hari ini kita hadir dalam rangka yang luar biasa, tiada lain yang akan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita,
dan menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti dikumpulkan di surganya Allah bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita bisa memandang wajah indahnya beliau, bisa melihat keadaannya beliau, bisa melihat secara langsung, secara wahyu kita bisa melihat beliau, yang dimana orang yang melihat beliau adalah suatu kemuliaan yang luar biasa. Nabi itu udah dalam keadaan yang luar biasa. Bibirnya beliau itu udah berdarah, sobek. Dahinya beliau yang mulia ini berdarah. Lalu kita lihat kembali alisnya beliau, lalu juga dalam keadaan yang luar biasa, berdarah beliau, giginya beliau patah. Sahabat ada yang bingung melihat Rasulullah udah berdarah, itu darahnya nggak dibiarin ngalir ke tanah, ditadahin sama Nabi biar darahnya ini nggak nyentuh ke tanah, ditadahin pakai tangannya. Kadang Nabi taruh di bajunya kayak begini darahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bingung, kok Nabi melakukan demikian, aneh. Setelah perang reda, akhirnya ada satu sahabat yang berani nanya, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan demikian? Kamu berdarah, kamu tadahi, itu darah kamu. Rasulullah jawab, ini akhlaknya Nabi, rahmahnya Nabi, kasih sayangnya Nabi. Ini yang bisa kita contoh sama-sama, luar biasa. Beliau jawab apa? Wahai sahabat saya ini mendengar apa yang tidak kalian dengar. Ketika darahku hampir jatuh ke bumi, malaikat-malaikat penjaga gunung mengatakan apabila darahku ini jatuh ke bumi sedikit saja, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengadab mereka semua. Ini musuhnya Nabi. Sahabat pada bingung, maka ya Rasulullah doakan mereka agar mereka celaka ya Rasulullah. Rasulullah bilang, nah, tidak. Aku ini sebagai Nabi yang rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Nabi Muhammad, kata Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan untuk rahmat, kasih sayang untuk seluruh alam semesta ini. Aku adalah Nabi seperti itu. Maka terbalik, Nabi malah mendoakan mereka. Ini Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya kita, junjungan kita, idolanya kita, yang patut sama-sama kita lihat sifat-sifat, kisah-kisahnya beliau yang kita jadikan contoh di dalam diri kita dan kehidupan kita. Dikasih makan sama seperti Rasulullah, dicaci lagi, dimaki lagi, difitnah Rasulullah. Rasulullah difitnah, Rasulullah dicaci, Rasulullah diberikan kata-kata yang enggak baik. Sayyidina Abu Bakar kesal, nggak terima. Lain dengan Rasulullah, Rasulullah tetap dengan budi pekertinya, karena nggak sengaja dengan kasar. Ketika kasar, ini orang buta tahu yang di depan saya ini bukan orang yang tiap hari ngasih makan kepada saya. Siapa engkau? Benar, saya bukan orang yang tiap hari ngasih makan kepada kamu, kata Sayyidina Abu Bakar. Yang biasanya ngasih makan engkau sudah meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Nangis ini orang buta. Udah nangis, kembali lagi Sayyidina Abu Bakar ngomong, yang tiap hari ngasih makan kepada kamu itu adalah orang yang tiap hari kamu caci, kamu fitnah, kamu maki. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah di situ luar biasa, buktikan dengan akhlak. Kita lihat hikmahnya apa. Ini orang buta tadi, yang tadinya benci, yang tadinya kesel, nggak pernah melihat Nabi. Nabi buktikan dengan budi pekerti, masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ini akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan kita? Mada na'mal wa mada natasarraf. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita buktikan? Apa yang bisa kita tunjukkan kalau kita ini benar adalah umatnya Nabi Muhammad? Bukan cuma sekedar lisan. Apakah betul Rasulullah dulu sudah memberitahukan kepada kita, memberikan nasihat kepada kita? Apakah betul kita sudah jalani? Rasulullah meninggalkan sunnah-sunnahnya kepada kita. Apakah ada satu aja minimal sunnah yang kita lakukan mencontoh dari beliau? Kalau memang ada, jelas kita adalah umatnya Rasulullah SAW. Tapi hanya sekedar lisan, saya cinta sama Rasulullah, tapi tiap harinya dia
dia lupa, tiap harinya dia jauh, tiap harinya ditanya coba sebutin satu kisahnya Rasulullah, dia nggak tahu. Bagaimana ini? Ketika seorang pecinta, ingatlah baik-baik, dia akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa, apalagi mencintai Rasulullah.